Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dan ujiannya? Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan soal UM-UGM. Colchicine dapat digunakan untuk melipat gandakan jumlah kromosom selama pembelahan inti. Sebab, colchicine merupakan zat kimia yang menghambat pembentukan mikrotubul yang berfungsi sebagai kerangka sel. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan ulas terlebih dahulu apa itu colchicine dan mekanismenya dalam pengaruh terbentuknya mutasi pada tanaman. Colchicine memiliki rumus kimia yaitu C22 H25 O6N, di mana colchicine ini merupakan senyawa alkaloid ya, yang biasanya atau umumnya itu dihasilkan oleh suatu tumbuhan ya, yang bernama apa? Tumbuhannya yaitu Colchicum autumnale ya. Jadi untuk nama tumbuhannya adalah Colchicum autumnale. Nah, ini adalah tumbuhan yang mampu menghasilkan senyawa colchicine. Nah, di mana senyawa colchicine ini akan menginduksi terjadinya poliploidisasi ya. Ini akan menginduksi terjadinya poliploidisasi. Nah, bagaimana cara colchicine itu menginduksi terjadinya ploidisasi? Yaitu dengan cara dia akan merusak mikrotubul ya. Jadi colchicine ini akan merusak mikrotubul. Merusak mikrotubul pada apa? Pada serat gelendong atau yang disebut juga dengan benang spindle ya. Pada saat apa? Pada saat pembelahan sel baik itu meiosis maupun mitosis. Nah, dengan rusaknya mikrotubul pada serat gelendong atau benang spindle ini akan menyebabkan terjadinya duplikasi kromosom. Sehingga ketika kromosomnya mengalami duplikasi, nah selanjutnya dia akan mengakibatkan perubahan genetik. Nah, perubahan genetik ini yang kita kenal sebagai istilahnya yaitu mutasi. Nah, karena kemampuan colchicine ini dia bisa menyebabkan kerusakan benang spindle pada saat mitosis maupun meiosis, maka colchicine ini dia digunakan sebagai terjadinya mutasi buatan ya. Nah, di mana mutasi buatan ini akan menghasilkan kultivar tanaman unggul. Tanaman unggul yang nantinya akan berperan sebagai pemuliaan tanaman ya. Ini sebagai pemuliaan tanaman. Nah, kultivar unggul ini disebutlah sebagai tanaman poliploid. Tanaman poliploid. Di mana tanaman poliploid ini dia adalah tanaman yang memiliki set kromosom lebih dari sepasang ya. Jadi kromosomnya ini dia lebih dari sepasang atau lebih dari diploid seperti itu. Nah, apa sih kelebihan daripada tanaman poliploid? Jadi, untuk kelebihan dari tanaman poliploid adalah sebagai berikut ya.
Yang pertama, dia dapat tumbuh lebih cepat ya. Jadi tumbuh lebih cepat. Kemudian dia juga mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini dia, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dibandingkan dengan individu yang notabene diploid atau haploid. Dan untuk individu poliploid juga ini mampu dalam mengontrol pertumbuhan organisme lain ya. Mengontrol pertumbuhan organisme lain yang berada di lingkungan pada habitat yang sama, seperti itu. Nah, selain itu juga pada tanaman poliploid ini juga bisa berguna untuk menghasilkan buah tanpa biji. Menghasilkan buah tanpa biji, misalkan semangka, kemudian anggur, melon yang diinduksi kolkisin itu memiliki buah yang dimana di dalamnya tidak terdapat biji, serta buah yang dihasilkan ini besar-besar ya. Nah, itu manfaat dari induksi kolkisin dalam upaya pemulihan tanaman menghasilkan tanaman poliploidi seperti itu. Oke, kita balik ke soal lagi ya. Nah, kolkisin dapat digunakan untuk melipat gandakan jumlah kromosom selama pembelahan inti. Ini benar ya, sesuai dengan penjelasan tadi. Jadi, gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan gambaran pembelahan mitosis yang normal dengan yang diinduksi oleh kolkisin ya. Jadi, ini adalah pembelahan mitosis normal. Dan ini adalah yang diinduksi kolkisin. Yang ini yang diinduksi oleh kolkisin. Nah, pada pembelahan sel yang normal, di situ sel ketika pada ini adalah profase ya. Profase di mana kromatinnya akan memadat membentuk kromosom. Kemudian pada saat metafase di sini kromosomnya akan tepat berada di bagian garis ekuator ya. Nah, setelah itu di tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini karena benang gelendongnya ini dia terbentuk secara sempurna, maka nanti dia bisa menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan sehingga nanti akan menghasilkan ketika di telofase akhir, telofase dan sitokinesis, di sini kita akan lihat ya, anakannya masing-masing memiliki kromosom yang diploid ya. Diploid. Sedangkan kalau kita lihat pada yang diinduksi oleh kolkisin, pada saat profase ini masih normal sama ya. Namun ketika di metafase, lihat dengan tidak adanya benang spindle, jadi ini dia tidak ada benang spindle pada bagian sini karena gangguan oleh si kolkisin, maka di situ kromosomnya akan bermigrasi ya, tidak bisa membelah, sehingga nanti ketika dia pada saat telofase di situ akan menyebabkan tidak terjadinya sitokinesis, sehingga di telofase ini akan menghasilkan individu yang bersifat poliploidi ya, poliploidi atau memiliki lebih dari 2 set kromosom berbeda dengan mitosis yang normal. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Berarti di sini untuk yang pernyataan pertama ini benar ya. Nah, sekarang yang kedua. Kolkisin merupakan zat kimia yang menghambat pembentukan mikrotubul, benar ya, yang berfungsi sebagai kerangka sel. Nah, ini salah ya. Kenapa kok salah? Jadi dia bukan sebagai kerangka sel, namun dia sebagai penyusun dalam
pembentukan benang spindle, di mana benang spindle ini sangat memiliki peran penting untuk menggerakkan kromosom ke arah yang berlawanan, sehingga nanti akan menghasilkan dua sel anak yang masing-masing bersifat diploid, bukan poliploid. Maka untuk yang kedua ini salah. Benar salah, maka jawabannya adalah yang Charlie. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangat.